Orang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung dirinya, menghisap dirinya. Apa yang sudah saya kerjakan? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak pengkhianatannya? Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin teman saya tidak tahu, mungkin orang tua saya tidak tahu, mungkin guru saya tidak tahu. Tapi apakah Allah tidak tahu juga? Jangan tertipu dengan hal itu, karena kematian tidak mensyaratkan sesuatu, apakah itu muda, tua, sakit, sehat. Tapi adalah sebuah ketentuan dari Allah, kalau sudah itu datang, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, pasti akan diambil oleh Allah, tidak akan dilambatkan walaupun 1 detik, atau dimajukan walaupun 1 detik. Mudah-mudahan kita diberi husnul khotimah oleh Allah. Karena itu yang terpenting para hadirin. Orang-orang yang soleh itu tanda kesolehannya apa? Tanda kesolehannya itu lebih memikirkan akhirat daripada dunia. Sehingga apa yang dia perbuat di dunia ini akan ditimbang terus dengan kondisi di akhirat. Apapun itu ciri orang soleh. Mau berucap, dia timbang dengan akhirat. Dia pikirkan resiko akhiratnya. Mau mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu, dia timbang dengan akhiratnya. Bahkan untuk berpikir saja, dia akan timbang dengan resiko akhirat. Ini di akhirat akan baik tidak. Itu yang dikatakan oleh Nabi, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung dirinya, menghisap dirinya. Apa yang sudah saya kerjakan? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak pengkhianatannya? Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin teman saya tidak tahu, mungkin orang tua saya tidak tahu, mungkin guru saya tidak tahu. Tapi apakah Allah tidak tahu juga? Sementara di akhirat tidak ada urusan nanti dengan orang-orang yang kenal dengan kita. Tapi kita akan berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah tobat dari dosa. Dijelaskan oleh Nabi, orang sudah tobat dari dosa, pasti akan dipanggil oleh Allah. Hari kiamat pasti akan, ya di akhirat pasti akan dipanggil oleh Allah. Lalu akan ditanyakan, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Berdua sama Allah. Enggak ada perantara. Enggak ada Jibril, tidak ada siapa. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Tidak ada yang menjembatani. Ditanya oleh Allah, ya fulan, pada hari A, di tempat A, bersama A, kamu melakukan perbuatan dosa. Yang begini. Kenapa kamu lakukan? Anda tahu apa kata Nabi SAW? Terhadap orang yang waktu ditanya oleh Allah sudah beristighfar pada saat dia di dunia dan sudah diampuni oleh Allah, tapi masih ditanya oleh Allah, tatasaqat luhumu wajhi. Rontok dagingnya jadi kayak tengkorak di hadapan Allah. Kenapa? Karena malunya kepada Allah. Pada saat itu kita akan menjadi tahu dan sadar betul akan kekurangan ajaran kita setelah dihidupkan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijadikan orang mencintai kita, menghormati kita, percaya kepada kita. Lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara semuanya yang kita miliki ini sekarang, kalau bukan karena takdir dari Allah, ketetapan dari Allah, kita tidak akan pernah hidup, saudara. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan ada perempuan yang mencintai kita lalu kita menikah dengannya. Jika bukan karena karunia Allah, tidak mungkin ada anak-anak yang akan dilahirkan dari rahim istri kita.
Jika bukan karena kelembutan Allah, tidak mungkin ada orang tua yang mau perhatian sedemikian rupa kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi tumbuh dewasa dengan wajar dan penuh kasih sayang. Seandainya dan seandainya, ada ribuan seandainya dalam kehidupan ini. Dan semuanya kita dapat di dalam keadaan gratis. Allah hanya mewajibkan sesuatu yang ringan saja. Allah hanya mewajibkan kamu sholat 5 waktu misalnya. Tidak berat dan tidak berjam-jam. Hanya sekedar sholat. Sesekali ambillah waktu baca Quran. Sesekali dululah untuk berzikir kepada Allah. Sesekali seperti yang kita pelajari di dalam kitab ini, kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk menyatukan rasa dan pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir-zikir yang banyak sekali diajarkan oleh Nabi dan para alim ulama. Di antaranya beberapa waktu yang lalu saya ijazahkan kepada antum bagaimana dalam satu hari jangan sampai kelewatan. Ini saya bicara, saya sampaikan ini karena saya kasihan kepada Anda. Kita ingin bersama dengan guru-guru dan ulama-ulama kita semuanya selamat nanti di akhirat. Tidak ada kebutuhan lain, tidak ada maksud dan tujuan lain kami ini kepada saudara-saudara yang hadir di sini. Saya tidak menginginkan harta kalian, saya tidak menginginkan kalian menghormati saya, tidak. Saya hanya peduli satu hal. Saya menginginkan kita semua ini mati dalam keadaan husnul khatimah dan bisa berkumpul dengan selamat di akhirat, berkumpul dengan Nabi Muhammad, itu saja. Selain itu tidak ada, saudara. Terlalu banyak perawatan rumah tangga